Asia Selatan, sebuah kawasan yang memancarkan kekayaan budaya dan alam yang luar biasa. Dari megahnya Himalaya hingga jernihnya laut tropis, wilayah ini menjadi rumah bagi jutaan kehidupan dan cerita. Warna-warni festival, keramahan masyarakat, dan kedekatan dengan alam menjadi salah satu ciri khas yang unik, di mana semua elemen tersebut membentuk satu benang merah yang disebut kemajuan. Kemajuan yang dibangun dari kerja keras, warisan budaya, dan keharmonisan dengan alam. Namun, di balik semua keindahan itu, ada tantangan yang tak bisa diabaikan. Di tengah kemajuan yang menggembirakan, Asia Selatan menghadapi masalah besar yang terus berkembang. Kerusakan lingkungan yang tak terhindarkan. Alam yang dulu memberi kehidupan, kini terancam oleh jejak-jejak tangan manusia. Suhu yang terus meningkat, pola cuaca yang semakin ekstrim, serta polusi yang merusak, kini menjadi ancaman nyata bagi masa depan kawasan ini. Di tengah Samudra Hindia yang biru nan luas, terdapat sebuah surga tropis yang tak tergantikan, yaitu Maladewa. Pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang garis ekuator ini dikenal dengan pantai-pantai berpasir putih yang membentang luas, air laut yang jernih bak kristal, dan alam yang memukau. Maladewa bukan hanya sebuah destinasi wisata, tetapi sebuah pengalaman yang menghubungkan kita dengan alam, memberi ketenangan, dan memperkaya jiwa dengan segala keindahannya. Maladewa adalah tempat di mana keindahan alam terasa begitu dekat dan begitu nyata. Maladewa yang dikenal sebagai tujuan wisata global dengan garis pantainya yang indah, ternyata memiliki sejumlah polusi mikroplastik tertinggi di dunia. Maladewa mengalami polusi mikroplastik yang tinggi, terutama di pantai dan perairan dekat pantai. Kondisi tersebut memiliki potensi untuk sangat berdampak pada kehidupan laut di terumbu karang dangkal dan mengancam mata pencarian masyarakat pulau. Mikroplastik adalah potongan sampah plastik yang panjangnya kurang dari 5 mm. Dan karena ukurannya yang seringkali mikroskopis, hal ini dianggap sebagai polutan air yang tidak terlihat. Sumber utama mikroplastik di Maladewa adalah buangan plastik sekali pakai dan limbah industri. Potongan-potongan kecil plastik dapat terurai seiring waktu dari botol plastik, tekstil, dan pakaian. Akan tetapi, serpihan tersebut akan menetap di laut. Mahasiswa Cliders University dan peneliti utama Toby Patti mengatakan bahwa plastik mikro sangat terkonsentrasi di perairan sekitar Naiparu. Menurutnya, mayoritas plastik mikro yang ditemukan dalam penelitian mereka memiliki lebar kurang dari 0,4 mm. Oleh karena itu, mereka mengkhawatirkan tentang potensi penyerapan mikroplastik oleh organisme laut di sistem terumbu karang dangkal. Profesor Karen Burke da Silva mengatakan bahwa pulau sampah terkenal yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah juga berkontribusi besar terhadap tingginya konsentrasi mikroplastik yang ditemukan di sekitar pulau itu. Dan tanpa peningkatan signifikan dalam pengurangan sampah dan perbaikan cepat dalam pengelolaan sampah, maka masyarakat pulau kecil akan terus menghasilkan tingkat pencemaran mikroplastik yang tinggi di lingkungan laut. Tantangan yang dihadapi Maladewa seperti polusi mikroplastik bukan hanya masalah lokal. Ini adalah krisis lingkungan global yang membutuhkan pendekatan lebih besar. Disinilah Green Theory dalam hubungan internasional menawarkan perspektif yang mendalam. Green Theory dalam hubungan internasional menekankan pentingnya lingkungan dalam politik global. Teori ini mengkritik pendekatan tradisional yang terlalu fokus pada negara dan kekuasaan. Green Theory justru mengutamakan keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Dalam kasus polusi mikroplastik di Maldives, Green Theory melihatnya sebagai masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama global. Mikroplastik merusak laut dan ekosistem, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu negara. Teori ini mendorong kita untuk memprioritaskan alam, bukan hanya kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, masalah polusi plastik di Maladewa juga mencerminkan lebih dari sekedar ancaman terhadap lingkungan. Ini adalah cerminan dari norma dan identitas sosial yang ada. Melalui lensa konstruktivisme, kita bisa memahami bagaimana konstruksi sosial dan perubahan nilai dalam masyarakat dapat memengaruhi kebijakan dan perilaku terhadap lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana konstruktivis melihat studi kasus ini. Nah, teori konstruktivis melihat bahwa dunia global tidak semata hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dibentuk oleh ide, nilai, norma, dan identitas bersama yang dikonstruksi lewat interaksi sosial. Nah, dalam studi kasus polusi mikroplastik di Maladewa ini, konstruktivis memandang bahwa krisis ini tidak hanya soal pencemaran lingkungan, tapi mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara identitas negara sebagai Paradise Island yang bersih dan alami, yang dimana kenyataannya masih bergantung pada plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Nah, menurut konstruktivisme, cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah masyarakat membentuk norma dan identitas yang baru, yang dimana menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan nasional.
Karena jika cara pandang masyarakat dan pemerintah terhadap lingkungan berubah, maka perilaku dan kebijakan pun akan ikut berubah. Polusi mikroplastik di Maladewa mencerminkan masalah lingkungan global yang lebih besar, di mana membutuhkan perhatian dan kolaborasi internasional. Green Theory menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk menjaga keberlanjutan alam, karena masalah lingkungan tidak mengenal batas geografis. Sementara itu, konstruktivisme mengungkapkan bahwa polusi ini juga terkait dengan identitas dan norma sosial masyarakat yang perlu diubah. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mengubah cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, membangun norma baru yang menghargai keberlanjutan, dan membentuk solidaritas internasional. Created using Powtoon.